Selamat malam. Indonesia dikejutkan dengan keputusan Trump kenaikan tarif resiprokal sebesar 32%. Kekhawatiran muncul karena kebijakan tarif Trump disebut-sebut tak hanya mempengaruhi perdagangan tapi juga nasib jutaan tenaga kerja di Indonesia. Malam ini saya mengundang ekonom senior Universitas Indonesia yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional, Dr. Muhammad Khatib Basri. Pak Khatib Basri, selamat malam. Terima kasih udah di Rosi, akhirnya. Rosi, selamat malam udah diundang, kehormatan buat saya. Saya boleh panggil Mas Dede aja ya? Silakan. Mas Dede, kemarin ketika Sarasehan itu adalah pertemuan yang paling lengkap dan interaksi antara pemerintah dengan komposisi yang paling lengkap dengan para pelaku usaha. Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan jajaran kabinet lainnya. Ada Mas Dede juga di kemarin. Yang paling, saya mau masuk hal yang cukup banyak diperbincangkan. Saya tahu bahwa ini adalah bagian dari kelakar. Sri Mulyani mengatakan ini tidak ada yang tidak pernah terjadi. Tidak ada dalam ilmu ekonomi. Jadi para ekonom yang tergabung dalam IC ini pokoknya kelakarnya adalah ini percuma belajar atau something like that. Jadi kalau seorang menteri keuangan saja atau para ekonom melihat bahwa ini tidak ada dalam ilmu ekonomi, bagaimana sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi? Begini ya, ini sebetulnya memang kalau dilihat dari konsep ekonomi dengan penerapan tarif yang bervariasi ya, di Indonesia 32%, untuk Cina lebih lagi. Itu kan implikasinya adalah konsumen di Amerika akan kena. Karena 52% dari produk di Amerika itu bahan baku dan barang modalnya datang dari impor. Jadi bayangkan kalau kemudian dikenakan biaya masuk tinggi, pasti ekonomi Amerika itu juga akan kena. Sehingga tentu secara rasional, buat apa kebijakan ini dilakukan gitu. Bagaimana mungkin ada kebijakan yang justru sebenarnya melukai rakyatnya sendiri? Persis, kalau kita lihat dalam konteks itu. Tetapi saya kira kita juga harus melihat ini di dalam konteks yang namanya bargaining game, di dalam game teori. Ya. Jadi cara saya melihat adalah bahwa Presiden Trump menggunakan trade policy itu sebagai alat untuk bargaining. Istilahnya tuh weaponized trade, ya, sebagai weapon, sebagai senjata untuk bargaining. Jadi di dalam konteks ini objektifnya bukan soal mengenai tarifnya itu sendiri, gitu, tetapi objektifnya adalah bagaimana negosiasi deal yang ingin diminta itu bisa dilakukan, ya. Dan tentu ada alasan untuk ini, karena kalau kita lihat dari pernyataan di USTR ya, United States dari Trade Representative atau dari White House, salah satu alasan mengapa mereka perlu melakukan reciprocal tarif itu adalah karena menganggap defisit perdagangan di Amerika itu besar. Nah, kalau defisit perdagangan di Amerika itu besar, ini akan melemahkan industri manufaktur di Amerika. Selain itu akan membuat ketergantungan tinggi untuk industri pertahanan. Jadi cara dia melihat bahwa ini adalah ancaman. Nah, artikulasi ini yang kemudian dijual dan di mana-mana ini cukup populer, ya. Nah, kalau kemudian dia melakukan reciprocal tarif, ini akan memaksa banyak negara untuk datang dan negosiasi dengan Trump. Dan saya kira ini berhasil. Saya kira sampai saat itu berhasil karena kita lihat, saya ambil contoh negara ASEAN. Semua negara ASEAN itu mengirimkan delegasi atau berbicara untuk kemudian bernegosiasi dengan Amerika. Yang tidak masuk di dalam kalkulasinya adalah Cina melakukan retaliasi, ya. Atau EU yang masih belum bikin decision untuk itu. Mas Dede, karena saya kemarin ketika Cina akhirnya melakukan pembalasan dan kemudian White House mengatakan if you punch United States, President Trump will punch you back. Jadi kalau kamu menghantam Amerika, Presiden Trump akan menghantam balik. Jadi ini yang kemudian tidak ada yang mengira bahwa Cina akan melakukan perlawanan, tapi dilawan lagi oleh Amerika dengan 125% tarifnya. Apakah kemudian ini sesuatu yang di luar kalkulasi Trump, atau ini sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam hitung-hitungan bluffingnya Trump? Tentu saya nggak bisa menjawab secara pasti ya, tetapi saya melihatnya secara ini perhitungan rasional ya. Bayangkan kalau kemudian Amerika menerapkan biaya masuk 125%. Itu produk dari Cina, itu tidak akan ada yang beli di Amerika Serikat. Kalau kenaikannya 125, mudahnya dari harga 100 jadi naik jadi 225 misalnya begitu ya. Nggak ada yang bisa beli dengan itu. Dan implikasinya apa?
akan ada shortage di dalam stok di dalam 3 bulan. Kalau shortage itu terjadi, maka orang itu akan protes, ya, akan minta. Saya kasih contoh deh sekarang ya, ini menarik ya, karena perdebatannya sudah terjadi secara terbuka antara advisor dari Presiden Trump yang namanya Elon Musk dengan Peter Navarro. Ya, Peter Navarro menuduh Elon Musk itu punya conflict of interest. Kenapa? Kenaikan tarif ini mengganggu produksi Tesla. Jadi ini akan memunculkan berbagai dinamika politik yang muncul di Amerika Serikat. Saya tidak tahu apakah ini masuk di dalam bagian kalkulasi Trump atau tidak bahwa kemudian Cina melakukan retaliasi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah retaliasi ini berbahaya. Karena kalau kita lihat, Rosi, sejarah itu mengajarkan bahwa yang namanya depresi besar di tahun 1930 itu terjadi karena semua negara melakukan retaliasi. Akibatnya global trade-nya turun. Kalau global trade-nya turun, ekspor semua negara anjlok, orang kehilangan pendapatan, terjadilah apa yang disebut oleh Keynes sebagai downward spiral. Ya, itu ditarik ke bawah, investasi turun, konsumsi turun, orang tidak punya harapan, karena tidak punya harapan dia tidak mau invest lagi. Itu yang menjelaskan mengenai Great Depression terjadi di tahun 30. Jadi sangat berbahaya. Bagusnya adalah sebagian besar negara ASEAN, saya baru kembali dari pertemuan ASEAN untuk Finance Minister Governors Central Bank meeting kemarin ya. Kelihatannya mood di ASEAN adalah tidak melakukan retaliasi. Ya, Perdana Menteri Singapura juga langsung merespon cepat dan mengatakan tidak akan retaliasi. Kalau bicara soal perang antara Amerika dan China dan saling membalas, apakah kemudian semalamnya waktu Amerika, kita berbicara saat ini pada tanggal hari Kamis ini, 10 April, kemarin waktu Amerika akhirnya ada semacam pause selama 90 hari. Apakah ini juga semacam Trump menyerah atau juga melunak karena konsentrasi dengan China yang saling membalas? Jadi ada untungnya juga bagi mereka yang tidak melakukan retaliasi. Saya kira dua hal itu kemungkinan itu bisa. Sekali lagi kita tidak pernah tahu kartu apa yang akan dipakai Trump. Ini kan bargaining ya. Di dalam bargaining itu, kalau di dalam konsep bargaining game itu Rosi, yang menang di dalam bargaining adalah mereka yang less to lose. Orang itu akan menang di dalam bargaining kalau dia paling tidak takut kalah. Ya, karena kalau toh dia kalah itu nggak ada soal dengan dia. Nah, kita tidak tahu persis mengenai kartu Trump. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mungkin juga ini terjadi karena efek di financial market di Amerika, di mana bondnya itu mengalami penurunan. Reaksi dari Wall Street itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa bahwa sektor finansial di Amerika itu punya kekuatan politik. Jadi ini ramifikasi dari berbagai hal ini saya kira yang juga kemudian membuat itu akan jadi realistik. Karena kalau saya boleh ya jelasin mengenai trade balance. Ini pertanyaannya adalah apakah kebijakan Trump dengan reciprocal tarif ini akan menyelesaikan persoalan enggak? Ya, karena ini akan punya implikasi ke dunia. Sebetulnya ya, yang disebut sebagai defisit di dalam neraca perdagangan itu kan terjadi karena ekspornya lebih kecil dari impor. Kenapa sih bisa terjadi begitu? Karena produksi domestiknya itu tidak cukup untuk kebutuhan domestiknya. Sisanya jadi harus diimpor. Jadi solusinya sebetulnya cuma dua. Produksi dinaikkan atau konsumsinya dipotong. Ya kan? Kalau kita mau naikin produksi berarti kita harus tambah investasi. Kalau investasi mau ditambah harus ada cukup uang untuk membiayai investasi. Jadi ada antara tabungan dengan investasi. Nah sekarang coba kita lihat. Yang dilakukan Trump adalah menaikkan defisit anggaran. Ini rencananya dengan memotong pajak. Kalau defisit anggaran dia lakukan, itu tabungan nasionalnya turun. Karena kan dia defisit. Berarti semakin besar itu selisih antara kebutuhan tabungannya dengan investasinya. Jadi implikasi dari defisit anggaran di Amerika, neraca perdagangan dia akan makin buruk. Kalau neraca perdagangan dia akan makin buruk, dia atasi dengan biaya masuk, reciprocal tarif. Apa implikasinya? Tadi saya sudah sebutkan. Yang terjadi adalah inflationary di Amerika. Harga barangnya akan naik. Kalau harga barang akan naik, maka the Fed itu tidak bisa menurunkan bunga. Karena kalau tidak, dia tidak bisa mengatasi inflasinya. Kalau the Fed tidak bisa menurunkan bunga, maka nilai tukar Amerika ini yang terjadi, mata uang dolar, terhadap semua currency itu akan menguat. Kalau apresiasi dolar terjadi, maka akibatnya harga barang ekspor Amerika jadi mahal.
importnya jadi lebih murah. Ini akan memperburuk trade balance. Makanya ini yang Bu Sri Mulyani tadi katakan, ini nggak masuk di dalam pikiran teori dari konteks itu. Tetapi yang saya kira yang dia gunakan adalah bargaining game. Ya, di mana dia mau istilahnya, saya nggak mau cerita mengenai teknis di sini. Itu yang disebut sebagai Bayesian game. Ya, dia mau bargain di sini. Berapa kartu yang ditaruh, kemudian responsnya seperti apa. Kita akan melihat bahwa proses ini akan masih berlangsung cukup lama sebenarnya. Nah, kalau kita lihat setelah kebijakan Trump tadi, the Liberation Day, orang Indonesia selalu mengatakan untung kita lagi libur sehingga tidak langsung chaos dengan pasar saham dan rupiah. Tetapi hampir seluruh dunia pasar sahamnya anjlok. Bagaimana menjelaskan kebijakan tarif Trump itu kemudian meluluh lantakan semua pasar saham di dunia? Oke, penjelasannya seperti tadi yang saya sampaikan. Kekhawatiran orang paling besar itu adalah kalau terjadi perang dagang. Amerika naikkan tarif, Cina naikkan tarif, EU naikkan tarif, ASEAN naikkan tarif, akibatnya apa? Global trade collapse. Kalau global trade collapse, ekspor akan turun. Kalau ekspor akan turun, GDP growth akan turun. Kalau GDP growth akan turun, investasi turun, konsumsi turun, ekonomi global akan mengalami resesi. Nah, orang di financial market kemudian rugi bilang, langsung. Ya, kalau saya taruh uang di pasar saham, perusahaannya rugi, saya rugi dong. Sebelum itu terjadi, mereka jual. Karena financial market bekerja 6 bulan sebelum sektor real berjalan. Jadi itulah yang kemudian menjelaskan kenapa stock market drop, kemudian mata uang di berbagai negara drop, itu yang menjelaskan pada saat itu sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian posisi Indonesia sebenarnya? Karena toh waktu dibuka kemarin memang langsung ada mitigasi dari Bursa Efek Indonesia. Kalau mau dihentikan sementara kalau dropnya terlalu jauh. Tetapi memang itu tidak mampu menghentikan kejatuhan pasar saham Indonesia. Apakah memang pengenaan tarif 32% untuk Indonesia itu juga dilihat sebagai hukuman yang cukup berat untuk Indonesia? Karena kita melihatnya begini, tentu kalau misalnya pasar saham di berbagai negara drop, orang itu juga melihat kemungkinan akan ada dampak pada ekonomi Indonesia. Dan saya mesti katakan ya, saya pernah jadi Menteri Keuangan, pernah jadi Kepala BKPM, investor itu ngerti mengenai apa yang terjadi di satu negara. Jadi kita itu nggak bisa datang dengan cerita yang bahwa nggak akan ada apa-apa. Mereka bisa baca, mereka bisa lihat data. Jadi it is inevitable, di setiap negara ada resiko dari growth-nya slow down. Nah, sebelum itu terjadi, maka kemudian orang menjual sahamnya seperti yang saya jelaskan. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah sejauh mana dampaknya. Saya nggak tahu apakah kita mau bicara di sini sekarang mengenai dampaknya, I'll be happy to explain it to you. Kalau saya melihat dampaknya kepada Indonesia itu relatif terbatas, Rosi. Relatif terbatas itu meaning positif atau negatif? Ini, saya coba bicara dalam bahasa manusia biasa ya. Ambil katakanlah baseline kita 5%. Oke? Dengan adanya reciprocal tarif dari Trump, maka global trade pasti akan turun. Ekspor kita pasti akan turun. Kalau ekspor kita turun, investasi kita pasti akan turun. Yeah. Kalau investasi turun, GDP growth pasti turun. Yeah. Oke? Tapi ingat, sumbernya adalah ekspor. Nah, saya kasih sebuah analogi yang mudah-mudahan nggak terjadi. Cara terbaik untuk tidak kalah di dalam Piala Dunia adalah tidak ikut. Pasti, 100% guaranteed. Mudah-mudahan kita ikut di Piala Dunia. Cara terbaik untuk terhindar dari negatif global spillover adalah tidak terintegrasi. Jadi negara yang semakin terintegrasi pada global pasti akan terpukul jauh lebih dalam. Saya kasih contoh, Singapura rasio dari ekspor terhadap GDP-nya 180%. Vietnam 78%. Indonesia itu hanya 25%. Dan pasar Amerika itu hanya 10% dari kita. Jadi kalau 10% dari 25%, we are talking about only 2.5%. Ya, of GDP. Jadi bisa dibayangin dampaknya akan relatively less. Ada satu estimate yang dilakukan oleh Bank Dunia misalnya, mereka memperkirakan bahwa dengan efek ini growth kita itu akan turun, tapi turunnya mungkin hanya 0,5%. Nah, saya tidak akan terlalu terkejut misalnya Singapura tahun ini pertumbuhan ekonominya akan lebih rendah dibanding kita. Mereka tadinya targetnya 1-3, mungkin angka terakhir mereka muncul dengan 2,8. Saya kira Indonesia masih bisa tumbuh di 4,5%.
tentu kita harus hati-hati. Second round effect dari Cina tuh nantinya seperti apa. Jadi yang saya katakan bahwa relative speaking sebetulnya oke. Dan Rosi jangan lupa ya, satu hal yang penting ya, ini saya selalu mengatakan begini, Indonesia is probably one of the least unattractive countries in the world. Not because we are doing great, but because the other part of the world are in trouble. Jadi karena dunia ini kacau, kita paling lumayan gak kacau lah gara-gara tadi share dari ekspor terhadap GDP-nya kecil. Dan investor kalau dia invest, dia akan melihat relatif karena dia not looking for perfection. Gak ada yang perfect. Tapi dia cari yang returnnya relatif lebih baik di antara negara ini. Dia akan masuk kalau returnnya baik. Tapi satu hal, return itu bisa terjadi kalau pasti. Peraturan, segala macam. Itu sebabnya maka diregulasi jadi penting. Kalau misalnya tadi secara sederhana sebelum saya menutup bagian ini, jadi kenapa apa yang terjadi pada Amerika atau kebijakan tarif Trump itu tidak atau relatively tidak seburuk yang dikhawatirkan banyak orang, karena Indonesia itu tidak terlalu bergantung atau ekspor kita ke Amerika itu tidak vital atau tidak sebesar yang terjadi di Singapura maupun Vietnam. Jadi kita dari satu sisi itu sebenarnya bukan situasi ekonomi yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk situasi ini disebut yang namanya blessing in disguise. Betul, saya bilang makanya kita beruntung ya, satu, itu yang saya sebut apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin, saya sebut sebagai good policy response. Tetapi in addition to that, kita juga beruntung, makanya saya sebut sebagai good policy response and good luck. Saya mau masuk ke bagian kedua karena meskipun tadi Pak Khatib Basri sudah mengatakan relatively kita tidak akan terlalu terdampak terburuk sekali terhadap dari apa yang terjadi pada kebijakan Trump di Amerika. Tetapi bagaimanapun juga sebelum ada Trump kita sendiri sudah mengalami slowdown ekonomi. Apalagi menurut banyak ekonom dunia kita bisa saja masuk dalam resesi global. Bagaimana dengan Indonesia? Kami kembali sesaat lagi. Apa yang terjadi sekarang bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia.